makhluk manusia 100%. Iya, terus Tuhan mana? Makhluk manusia 100% sebagai manusia, bukan hakikatnya. Tapi fungsinya manusia. Ketika menjadi fungsi sebagai manusia. Tuhannya mana, Bang? Tuhan itu kan dia Tuhan. Tuhan itu kan maha kuasa. Ketika Tuhan itu menjadi manusia, lalu kemahakuasaannya mana? Halo, itulah kemahakuasaannya dia. Dia bisa menjadi manusia. Nah, ketika dia menjadi manusia, ketika Tuhan menjadi manusia, berarti kan dia sudah jadi manusia, Bang. Lalu kemahakuasaannya mana? Nah, itu ketika dia menjadi manusia, Bang. Jadi gini, ketika dia jadi manusia, kan dia jadi manusia tuh. Lalu yang maha kuasa sekarang mana ketika dia menjadi manusia? Kan dia jadi manusia tuh. Lalu yang maha kuasa sekarang mana? Ya, maha kuasanya Tuhan jadi manusia, berarti Tuhan berhenti menjadi maha kuasa. Sebab ketika dia menjadi manusia, dia tidak maha kuasa lagi. Dia tidak, jangan dilarikan ke sana gitu. Bukan dia tidak. Tadi Anda mengatakan Tuhan maha kuasa. Ketika dia manusia, Bang, itu maha kuasanya dia menjadi ya. Dia menjadi. Itu garis bawahi. Menjadi manusia. Ketika dia jadi manusia, dia sebagai yang ada fungsi. Dia sebagai manusia nggak di situ? Ketika dia menjadi manusia dia sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Manusia 100%. Nah, lalu berarti ada Tuhan. Ilahinya, hakikat keilahian tidak akan hilang. Gimana ceritanya tidak menjadi hilang sementara dia jadi manusia? Karena dia bisa hakikat ilahi. Fungsinya, Bang. Jangan lihat apa yang jadi. Dia jadi manusia, Bang. Dia jadi Yesus manusia. Tuhan, Anda jadi manusia. Ya. Berarti Tuhan sudah nggak ada karena dia sudah jadi manusia. No. Nah ini agak sulit memang karena ini sudah bicara iman, Bang. Dia tetap menyatakan utusan. Dia utusan. Allah tetap ada, Bang. Di mana? Ada di surga. Berarti yang jadi manusia ini siapa? Bapa. Dia dan Bapa adalah satu. Yang jadi manusia ini siapa, Bang? Itu Allah sendiri. Lah, katanya ada di surga, Bang. Nah, itu. Nah, makanya saya bilang, ini kita nggak ketemu, Bang. Kita nggak ketemu. Allah itu Anda ketemu karena Anda cuma akal-akalan. Kayak mana mau ketemu? Saya pakai akal, Anda tidak pakai akal. Anda mengatakan Tuhan Anda. Saya bisa bilang Bang Suma juga akal-akalan. Loh, ini kan saya dalilnya ada. Yesus manusia. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai manusia. Tolong tunjukkan di mana Yesus mempersaksikan dirinya adalah jelmaan Tuhan. Silakan. Dia nggak bisa jelmaan Tuhan. Ya, jelmaan manusia mana dalilnya? Mana dalilnya? Sorry, saya ini kebetulan memang bukan pendeta, tidak belajar Injil. Saya juga bukan pendeta, Bang. Saya mengatakan Yesus itu berdasarkan kesaksiannya dia adalah manusia. Tapi saudara mengatakan Yesus itu adalah inkarnasi atau jelmaan Tuhan. Anak mana dalilnya? Saya dia manusia 100% dan Allah 100%. Boleh dalil? Ada dalil, Bang? Tentang itu nggak akan nyampe. Saya tidak perlu, saya cuma minta dalil, Bang. Ada dalilnya? Aku ada firman Tuhan, saya lupa dibilang. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Allah adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu, kok jadinya 100% Tuhan, 100% manusia. Itu gimana ceritanya ya? Jadi Allah itu 100%, Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Nah, susah kan dipikirin. Allah sendiri. Sekarang begini, Anda mengatakan dengan asumsi Anda, Yesus itu adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Bukan asumsi saya, itu iman saya. Yesus itu 100%. Nah, itu asumsi namanya. 100%. Segala sesuatu tanpa dalil itu asumsi namanya, Bang. Sekarang ketika saudara mengatakan Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan 100% manusia, 100% Tuhan? Nggak bisa bilang begitu. Bagaimana ceritanya? Nggak bisa. Kenapa Anda? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Bang? Apa bedanya ketika Anda mengatakan Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan? Apa bedanya kalau saya mengatakan Tuhan 100% Tuhan dan 100% Yesus? Nggak bisa dibalik begitu. Nggak bisa dibalik begitu. Makanya memahami cara Tuhan bekerja itu nggak bisa secara pikiran. Sekarang saya tanya kepada saudara, kalau begitu, dari mana Anda bisa memahami cara-cara seperti itu? Siapa yang ngajarin Anda? Ya, itu iman kami.
Memang iman itu Terus nggak kalau bisa giliran akal. saya Anda mengatakan memahami cara Tuhan. Terus cara yang Anda pakai ini cara siapa? Cara Tuhan. Cara Tuhan juga. Cara Tuhan. Dari mana Anda tahu bahwa Tuhan mengatakan seperti itu? Ya, itu yang kita pelajari di Alkitab, yang saya baca. Mana dalilnya? Dari tadi saya minta lupa dalil. di mana. Saya bilang tadi kan, apa yang Bapak katakan itu yang aku katakan. Nah, Aku dan Bapak apa yang adalah Bapak satu. katakan itu yang aku katakan. Berarti Ya. aku ini Bapak atau bukan? Ya, Apa? Hah? sama, kembali kepada tadi 100% manusia, 100% Allah, Bapak. Nah, itu ilmunya itu Anda dapatkan 100% itu dari mana? Alkitab berkata seperti itu yang kita baca di Injil. Di mana? Berarti Roh Baca. Kudus itu Saya 100% burung merpati, 100% Tuhan gitu. Wah itu saya mulut semua. Boleh. Makanya nggak bisa dijelaskan. Jadi Bang. burung merpati Nggak Roh akan Kudus itu nyampe 100% pikiran kita burung merpati, memahaminya. 100% juga Tuhan gitu. Bang Suma nggak boleh lari ke situ. Jangan lari ke Kenapa? situ. Untuk Kenapa melemahkan setiap iman sesuatu itu. yang bertentangan dengan iman Anda mengatakan Anda boleh lari ke situ, sementara Anda boleh kemana-mana, tapi tidak ada dalilnya. Saya nggak kemana-mana. Emang kata Tuhan situ. Gitu. Aku Di dan mana Bapa Yesus adalah mengatakan satu. Dia adalah Yesus berkata 100% Tuhan, 100% manusia itu di mana? Saya lupa ayatnya. Pokoknya, bukan 100% manusia dan saya. Bukan, dia tidak berkatakan seperti itu. Tetapi kami. Lalu dari mana Anda bisa mendapatkan konsep itu? Dengan apa? Saya lupa. Pokoknya saya cuma ingat ayat itu aja. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa ada adalah beberapa yang lain. satu. Saya nggak ini Alkitab ya, kurang itu. Tetapi itu yang saya dapat, itu yang saya ingat. Tapi ada juga yang ayat-ayat yang lain yang berkata seperti itu, bahwa dia itu dan Bapa ada satu. Dia mengatakan Oke. dia utusan karena bicara Oke. fungsinya dia. Oke. Dia tidak bicara ketuhanannya dia. Oke. Ketika Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu, ini satu apa, Pak? Satu apa, Bang? Satu, Satu mereka. hak. Satu apa? mereka. Satu apa? Hakikat. Satu hakikat. Satu hakikat. Ketika kemudian Yesus bayi, berarti Bapak juga bayi. Kena langsung. Enggak. Bayi, dia dewasa, dia remaja, dia satu. Enggak, yang saya tanya ketika Sama-sama Yesus manusia. bayi, Anda kan mengatakan satu hakikat. Enggak. Ketika Yesus bayi, maka Bapak juga bayi. Enggak, Bang Suma jangan arahkan situ. Bayi sama orang dewasa sama manusia. Kita nggak lari kepada, kita nggak bicara tentang umur. Anda mengatakan Bapak Anda tetap mengatakan Bapak. Yesus dan Bapak pencipta langit dan bumi itu satu hakikat. Satu katanya. Ketika Bang Zuma. Yesus bayi, berarti Bapak yang pencipta itu juga bayi kan? Bang, coba aku jelaskan Bang. Bang, Kenapa coba Bang Suma? aku jelaskan. Bang Suma, kalau mau melemahkan iman kita dengan Bang Suma bawa kepada analogi dia bayi, Yesus bayi, berarti Bapak bukan begitu cara analogi berpikirnya gitu. Oh yes, kita lihat Yesus Kenapa Anda sebagai yang mau manusia. mengatur saya? Dari bayi Saya sampai masih manusia. waras, Bang. Jadi saya berbicara dengan pendekatan akal. Anda kan tidak menggunakan akal. Anda mengatakan tadi Yesus dan Bapa itu satu. Nah, Yesus pada keadaannya pernah menjadi bayi. Bapak jadi apa pada saat itu? Loh, Ayo. dia manusia, jangan Loh, bilang bayi, Bang. Ketika dia jadi manusia, dia mulai dari bayi dulu dong. Kalau dia mau jadi manusia, dia Gimana mulai Anda dari memaksakan kehendak Sampai Anda? dia dewasa. Saya mengatakan saya ini masih waras, Bang. Diceritakan Lukas 2 nomor 11 telah lahir. Apakah ketika Yesus lahir langsung berkumis? Iya, bukan. Tidak, dia memang harus dari bayi. Dia dulu. bayi pada saat Makanya dia dia lahir manusia. itu dia bayi. Makanya saya tanya, kalau Anda mengatakan Yesus dan Tuhan pencipta itu satu hakikat, pada saat Yesus bayi, apakah Bapak juga bayi? Secara fungsi, Bapak jadi bayi. Kenapa jadi secara fungsi? Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Kan dia datang Berarti ke dalam fungsi dunia itu bayi karena ini- fungsinya dia menjadi manusia. Berarti bukan pernah hakikat Tuhan dia. itu mati fungsi. Oh, bukan mati. Fungsikan itu bukan hakikatnya dia. Yesus, Karena fungsi itu cara Yesus dia bekerja. untuk nyeboin dirinya sendiri gak bisa. Berarti dia mati fungsi. Ini Tuhan menurut Anda. Nah, analogi Bang Zuma lain lagi nih, dia mengarahkan Itu bukan Tadi kan analogi, dari itu dewasa keadaan lari ke yang bayi. sesungguhnya. Itu fakta yang sebenarnya. Itu bukan analogi. Yesus pernah dalam keadaan gak bisa bersihkan pantatnya sendiri. Pada Betul. saat dia berak celana, Yesus tidak bisa Betul. membersihkan diri. Yesus Nah, jadi terus manusia kemahakuasaannya mana? Kemahakuasaannya mana? Pada saat itu dia manusia 100%. Dia Berarti tidak pada perlu saat itu kemahakuasaannya dia. hilang.
Dia tidak bawa. Kemakuasaannya Dia tidak hilang. bawa. Nah, keilahian Katanya Bapak. berarti hilang. Menyatu. Katanya Bapak dan aku satu. tidak Tadi katanya yang satu hakikat. Berarti kekuasaannya hilang. Iya, dia tidak membawa kekuasaannya ketika jadi Berarti Dia harus Tuhan manusia pernah sebenarnya. kehilangan Dia kemahakuasaan. bisa cebok, dia bisa dia bisa itu memang karena manusia. Dia nggak mau Iya. menunjukkan. Berarti pada kekuasaannya saat dia. itu dia bukan Tuhan kan, Bang? Bang Zuma, coba bayangkan aja ya. Dia tetap bawa kekuasaannya ketika jadi manusia, dia tetap bawa Saya kekuasaannya. tidak sedang ingin bertanya itu. Yang saya tanya, pada saat dia tidak bisa mencebokin dirinya sendiri, berarti kekuasaannya sebagai Tuhan hilang kan? Tidak harus. Tidak hilang. Kalau Tetapi tidak hilang, dia kenapa menunjukkan kepada cebokin manusia. dirinya saja dia tidak sanggup, Bang? Kalau dia sanggup, dia selamat dari dia tidak disalib, Bang. Dia bisa Kalau di saja. sana, ini Ya. kita berbicara mengenai bayi. Oke. Keadaan fakta yang sebenarnya. Itulah Bang. Itu dia tidak mau menunjukkan kekuasaan keilahiannya dia ketika lagi. Dari mana Anda tahu bahwa dia tidak mau memperlihatkan kekuasaan keilahiannya? Ya, karena dia Anda tahu mau dari jadi mana? manusia. Bukti nyata. Bukti Siapa nyata yang Tuhan mengatakan seperti itu. Tuhan yang mau menjadi manusia? Sedangkan Yesus mengaku dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Ayo Bang, ayo. Ya, itu Ayo, kan. ayo. Itu udah menunjukkan. Dia datang bukan akan Menunjukkan apa? Anda mengatakan Tuhan yang mau jadi manusia. Yesus mengatakan bukan Tuhan yang mau menjadi manusia. Mana yang harus saya percaya? Bang, itu perkataan-perkataan Yesus sebagai manusia. Nggak mungkin dia bilang Terus Anda mendapatkan perkataan-perkataan Anda sendiri itu sebagai apa? Sebagai manusia juga kan yang ngarang-ngarang. Karena perkataan-perkataan Yesus ketika menjadi manusia itu perkataan fungsional dia menjadi manusia. Nah sekarang perkataan dari mana Anda kedahian dia, tahu bukan. tentang celote Anda ini? Itu ilmu dari mana Anda dapatkan celote Anda ini dari mana? Saya dapat di firman Tuhan Injil yang saya baca seperti itu cara Tuhan berpikir. Di mana? Yes. Di mana Yesus? Anda kan gini. Saya nggak perlu Saudara, pakai logika. Ini saudara iman. Yesus Ini mengatakan, iman. saudara Jadi tolong Yesus teman-teman mengatakan, dengar. Ini iman. Kita nggak bisa pakai logika teologia untuk kita menyatakan bahwa kenapa Yesus iman Anda itu bertentangan dengan Bible itu sendiri kan lucu. Iman itu mengatakan harus sesuai seperti itu, dengan Bang. Dia datang sebagai Enggak. manusia. Itu sudah Tuh. menyatakan iman. Itu sudah Bible sudah mengatakan itu. Malah menjadi manusia. Dia adalah Lucu firman. saudara ini. Dan firman itu menjadi manusia. Itulah yang Yesus dikatakan. mengatakan, aku datang sebagai manusia bukan atas kehendakku sendiri. Itu kata Betul. Yesus. Nah, Betul. kenapa Anda mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang berkehendak datang menjadi manusia? Yesus mengatakan sebagai manusia. Coba. Terus Bang. Anda mengatakan sebagai apa? Anda mengatakan bahwa Tuhan datang sebagai manusia itu, Anda mengatakan itu Anda sebagai apa di situ? Karena Yesus yang mengatakan sebagai manusia, dia mengatakan sebagai fungsinya sebagai manusia. Tidak bukan Saya tanya abang ini, Yesus yang adalah manusia mengatakan, aku datang sebagai manusia bukan atas kehendakku sendiri. Anda sendiri mengaku sebagai orang Kristen, Yesus datang sebagai manusia, Tuhan datang sebagai manusia atas kehendaknya Tuhan itu sendiri. Yang mana yang harus saya percaya, Yesus atau saudara? Loh, nggak perlu percaya saya, percaya perkataan Tuhan Yesus. Nah, Karena dia berarti firman yang sudah benar saya bang. Berarti saya sudah benar dengan mengatakan Yesus bukan Tuhan. Dia adalah manusia yang mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Karena bukan Tuhan yang datang menjadi manusia bang. Karena imannya Bang Zuma untuk mengatakan dia bukan Tuhan. Karena imannya Bang Alamak. Zuma. Coba Bang Zuma berkata. Saya Bang Zuma ini beriman tidak sebagai berbicara Tuhan. mengenai Itu iman. Bang Saudara Zuma punya iman Alben, ke situ. Karena Bang Zuma saya bahasa tidak maaf, berbicara tidak mengenai gitu. iman. Oke, Iya. Oke, begini. Yesus berkata begini, bang. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Nah, berarti Yesus ini yang berkehendak menjadi manusia atau bukan Yesus yang berkehendak menjadi manusia? Yesus diutus sama Bapaknya. Nah, Bapakkah Yesus yang menjadi sebagai manusia manusia, atau ya? bukan? Maaf, Yesus sebagai Bapak manusia. yang menjadi manusia atau bukan? Bapak yang menjadi manusia. Lalu kalau Bapak yang menjadi manusia, kenapa Bapak mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku? Lalu kehendak siapa? Bukan Bapak, ketika jadi manusia dia sudah bukan Bapak lagi, dia Yesus. 100% manusia yang berkata. Jadi Bapak hilang dong.
Bapak yang menjadi manusia. Fungsinya ke Bapaannya hilang, ke Allahnya hilang. Tetapi kemanusiaannya ada. Bukan. Yang saya mau tanya ini, Anda ini sebenarnya siapa? Tuhan atau siapa Anda, saudara ini? Tuhan Alben ini Tuhan atau bukan? Makanya iman saya, Bang, iman saya yang di dalam diri saya. Berarti Anda ini berbicara berdasarkan roh Tuhan atau roh setan? Roh Tuhan, karena saya anak Tuhan. Ketika saya mengaku sebagai Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus ada di dalam yang saya. lain tenang, yang lain pasang kuping. Saya, di dalam saya ada Roh Kudus dan Roh. Roh Kudus yang berkata seperti itu, bukan saya. Ini Roh. Boleh saya buktikan bahwa yang mengatakan itu dalam diri Anda itu adalah roh setan? Boleh saya buktikan? Boleh saya buktikan bahwa yang berbicara ini adalah setan? Boleh? Bisa saya buktikan bahwa Anda itu adalah perpanjangan setan untuk menyesatkan manusia? Boleh? Boleh saya buktikan, Bang? Boleh Bang Juma, langsung aja. Oke, boleh. Yesus berbicara dengan mulutnya sendiri. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Itu kata Yesus. Saya sebagai orang yang beriman, saya percaya ucapan Yesus. Tapi Anda, saudara Alben, berkata, Bapak pencipta langit dan bumi atas kehendaknya sendiri datang menjadi Yesus. Berarti ilmu Anda lebih tinggi daripada ilmu Yesus. Kenapa? Yesus tidak sadar kalau dirinya sendiri yang mau menjadi manusia, yang adalah Bapa itu sendiri. Sementara saudara Alben menyuarakan Bapa pencipta langit dan bumi lah yang menjadi Yesus. Berarti Yesus ini adalah murid yang harus Anda tanya. Oh ya Yesus, kamu salah. Kamu itu adalah Bapa yang datang menjadi manusia. Kok kamu mengatakan itu? Maaf Tuan Alben, saya mengatakan itu karena saya pada saat ini adalah manusia. Loh, Alben berani mengatakan Bapak menjelma menjadi Yesus, padahal Alben ini manusia. Atau jangan-jangan Alben ini setan? Yesus manusia, Alben manusia. Yesus katanya adalah inkarnasi pencipta langit dan bumi. Alben ini siapa? Yesus yang adalah inkarnasi pencipta langit dan bumi tidak mengaku dirinya adalah Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia. Tapi Alben hanya manusia, tapi mampu mengatakan Yesus itu adalah inkarnasi dari pencipta langit dan bumi. Jangan-jangan Alben ini iblis. Jangan-jangan. Karena di dalam Markus 5 hanya orang kerasukan roh iblis yang bisa menuhankan Yesus. Yesus tinggi mana pengetahuannya dibandingkan saudara Alben? Kira-kira nih. Yesus adalah nabi, dia rasul. Cakupan dari iman saudara Alben, Yesus itu adalah 100% Tuhan. Kalau Alben berapa persen Tuhan Anda ini? Anda kayaknya 1.000.000% Tuhan. Karena Anda lebih tahu daripada Yesus. Yesus tidak tahu kalau dirinya adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Tapi Alben tahu. Berarti Alben 1.000.000% adalah Tuhan. Ayo, coba Anda sadarkan diri Anda dulu. Kalau di Islam itu istighfar, coba Anda pikirkan diri Anda. Anda siapa? Ilmu Anda dibandingkan ilmu Yesus tinggi mana? Yesus yang adalah inkarnasi Tuhan kata Anda tak sanggup mengucapkan aku adalah Bapa yang datang menjadi manusia. Tapi Alben mengatakan Yesus tidak mampu mengatakan itu karena pada saat itu Yesus sebagai manusia. Lah Anda mengatakan itu sebagai apa? Bang, oke, sudah Bang. Karena abang mau bolak-balik di situ juga. Sekarang Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa pencipta langit dan bumi menjadi manusia. Anda mengatakan itu sebagai apa? Oke, Bang. Berkata Yesus sebagai Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Itu tidak pakai ilmu, Bang. Nggak bisa pakai ukuran ilmu. Yesus mulutnya mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Betul Bang. Berarti tapi waktu dia mengatakan itu dia sebagai Yesus sebagai manusia. Betul. Sekarang begini. Sekarang begini Bang. Sekarang begini. Seperti itu. Oke. Dan Anda mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan yang menjadi manusia, itu Anda sebagai apa mengatakan itu? Bang, begini.
Kok begini? Iman percaya saya Enggak, apakah Anda pikir Yesus itu tidak beriman? Yesus bertuhan. Yohanes 4 nomor 22, dia bertuhan, dia menyembah kepada Tuhan. Yesus. Sekarang ilmu Anda tinggi mana dengan ilmu Yesus? Ini yang saya tanya. Nggak mungkin lah ilmu saya pakai tinggi lebih. Yesus adalah Tuhan. Tapi kenapa Anda lebih tahu daripada Yesus? Bukan aku lebih tahu karena Yesus ya. Loh, Yesus mengatakan aku datang. Sekarang begini, saya tanya sekali lagi. Sekarang saya tanya lagi, Bang. Yesus datang sebagai manusia atas kehendak Yesus atau bukan atas kehendak Yesus? Yesus datang sebagai manusia ya. Dan sebagai manusia dia berkata, dia datang, dia diutus oleh Bapa. Itu atas kehendaknya menjadi manusia atau bukan? Atas kehendak Bapa di surga, dia yang berkata Yesus sebagai manusia 100%. Saya tanya, beda ya. Saya tanya Anda, yang saya tanya saudara Alben. Yesus ini Tuhan yang datang menjadi manusia. Apakah Tuhan itu ketika menjadi manusia dia lupa dirinya sebagai Tuhan? Tidak. Hakikatnya tetap Tuhan. Oke, lalu kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Lupakah dia? Karena fungsinya dia sebagai manusia. Tadi Anda mengatakan manusia. Tidak lupa. La haula wala quwata illa billah. Mengatakan tidak lupa. Saya enggak malas. Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Betul. Berarti dia bukan sang Tuhan itu. Bang, karena dia berkata sebagai posisi sebagai manusia. Alamak. Bukan sebagai Astagfirullahalazim. Yesus lupa kalau dirinya sendiri yang datang. Alamak. Katanya tadi satu hakikat. Makanya Bang Suma nggak bisa mengerti ini Bang. Kok jadi aneh Anda ini aneh gitu loh. Anda mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah bisa lupa diri. Yesus tidak akan pernah bisa melupakan siapa dirinya. Sekarang saya tanya, apakah Yesus lupa kalau dirinya adalah Bapa itu sendiri? Itu perkataan Bang Suma. Bukan begitu narasinya membawa saya. Dia tidak pernah lupa. Dia tidak pernah lupa. Nah, oke. Nah, yang menjadi yang menginginkan bukan sebagai Yesus manusia. Oke, yang menginginkan menjadi bedakan yang menginginkan Yesus sebagai manusia dan bedakan yang sebagai Allah. Oke. Yang menginginkan Yang menginginkan dirinya menjadi manusia itu siapa? Yang menginginkan itu kemauan Allah sendiri, kemauan Yesus Bapa. Untuk menyelamatkan manusia. Oke, baik. Ya. Jadi yang mau menjadi manusia adalah Elohim atau Theos. Iya, Bapak-bapaknya. Iya, Bapak. Yang mau menjadi manusia adalah Bapak. Ya. Maka seketika Bapak menjadi manusia. Pada saat dia menjadi manusia, apakah dia tahu kalau dia menjadi manusia itu atas kehendaknya sendiri? Dia atas kehendak dia, kehendaknya Allah secara Allah ya. Keilahian kehendak. Ya, kehendak. Setelah Bapak menjadi manusia, kemanusiaannya ini, apakah dia tahu bahwa tadinya dia adalah Bapak? Secara kemanusiaan dia tidak tahu karena begini. Jangan salah tangkap dulu, jangan salah tangkap. Coba dengar dulu. Sekarang Anda menjadi manusia itu apa yang menjadi Alben? Saya tanya dulu. Yesus adalah Tuhan menjadi Yesus. Sekarang Alben menjadi Alben itu apa? Jangan tanya ke saya. Anda ini dari apa menjadi Alben? Saya kan manusia, lahir manusia. Tapi kenapa Anda lebih tahu daripada Yesus? Nah, gini. Makanya Abang nggak tahu cara Tuhan bekerja. Abang nggak bisa memahami. Kenapa Anda lebih tahu daripada Yesus? Ini yang kutanya. Tunggu dulu. Kenapa Anda lebih tahu daripada Yesus? Karena Anda mengatakan Yesus tidak tahu kalau dia adalah Bapa yang menjadi manusia. Tapi Alben tahu kalau Yesus adalah Bapa yang menjadi Yesus. Kira-kira ilmunya yang lebih tinggi Anda atau Yesus? Nah, makanya Abang dengar sini.
Yesus nggak nyambung ya. Dia masih sambung bilang. Yesus sebagai manusia, dengar. Yesus sebagai manusia tidak mau mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa dia Iya, Bapa. sekarang bukan itu permasalahannya. Anda ini siapa? Sampai Anda lebih hebat menerangkan tentang siapa Yesus daripada Yesus menjelaskan tentang siapa dirinya. Anda ini siapa? Karena iman itu nggak bisa dikatakan secara Bukan akal masalah manusia. iman. Yang saya tanya, ente ini siapa? Kok ilmu Tuhan lebih tinggi Anda daripada Tuhan itu sendiri? Ente ini siapa? Narasi Anda tuh Ya, sesat membawa saya begitu, seolah saya lebih hebat dari Tuhan. Enggak. Lah, Yesus Enggak, tahu tidak itu kalau narasi dia itu Anda. adalah Bapa? Dengar. Tuduhan, Yesus itu tuduhan tahu tidak Anda. kalau dia adalah Bapa yang menjadi manusia? Anda mengatakan dia tidak tahu. Nah, Alben tahu kalau dia itu adalah Bapa yang menjadi manusia. Ini kira-kira ilmunya yang tinggi Anda atau Yesus? Terus Bang Suma nanya kan, apakah Yesus tahu bahwa dia Bapa yang menjadi manusia, Allah yang apakah Yesus tahu? Bang Suma kan nanya. Yesus itu Jawaban sebagai Anda? manusia, sebagai Dia tidak manusia, dia tidak Dia akan tidak tahu. mengatakan bahwa dia tahu. Ya. Sebagai manusia ya. Hakikat ilahinya nggak hilang. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Yesus itulah. bohong ya pada saat dia mengatakan itu. Betul. Dia datang bukan atas kehendakku. Berarti dia Sebagai lupa. manusia. Berarti dia lupa, Bang. Kalau yang berkehendak menjadi manusia itu adalah dirinya sendiri. Itu Bang Suma yang katakan lupa. Itu Bang Suma yang Kalau dia katakan. tidak lupa berarti dia bohong. Kan dia mengaku. Yohanes 8:42. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia lupa. Kalau Betul 100%. Betul 100%. Nah, Yesus sekarang mengatakan, yang karena berkehendak, Yesus sebagai yang- manusia 100%. Oke. Berarti Yesus lupa kalau tadinya dia adalah Tuhan yang berkehendak menjadi Allah. manusia. Betul? Bukan dia lupa. Salah. Berarti dia berbohong. Jangan Berarti dia berbohong. Salah. Ini narasi-narasi yang mencoba mematikan, mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Ini narasi. Bukan. Saya ikuti keinginan saudara. Saya ikuti keinginan saudara. Saya ikuti yang mengatakan bahwa Yesus yang itu. mencoba mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan itu banyak dengan narasi-narasi yang seperti ini. Lah Anda itulah yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Anda iblisnya. Sekarang begini, Bung. Sebelum Yesus, sabar. Sebelum Yesus itu Sebelum Maria melahirkan anaknya bernama Yesus, oke? Dia menurut saudara tadinya adalah Bapa yang adalah pencipta langit dan bumi. Betul? Betul. Nah, Bapa ini berkehendak tidak menjadi manusia Yesus atau tidak berkehendak? Berkehendak kan? Nah, Berkehendak. ingat ya. Jadi Bapa berkehendak menjadi manusia. Betul? Ya. Nah, ketika dia menjadi manusia, kalau Anda tidak berbohong dan tidak sedang menyesatkan, berarti Yesus harus mengatakan, aku berkehendak datang menjadi manusia. Ya. Nah, sekarang kenapa Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku menjadi manusia? Lalu atas kehendak siapa? Waktu Yesus berkehendak datang sebagai manusia, belum jadi Yesus, belum ada kata nama Yesus. Ya. Karena Yesus ketika ada nama Yesus, ketika dia jadi manusia, baru ada nama Yesus. Ya. Waktu dia datang menjadi manusia. Dan yang menjadi Yesus ini menurut saudara adalah Bapa kan? Ya, Allah sendiri, Oke. Bapa. Oke, itu yang menjadi Yesus. Berarti Bapa berkehendak menjadi Yesus. Tapi kenapa Yesus tidak mengakui kalau dia itulah Bapa yang berkehendak sendiri menjadi manusia? Kenapa saudara Alben lebih tahu dari Yesus? Nah ini perbedaannya, Pak. Apa nggak ngerti? Dia bukan Mati tidak dia. mengakui. Sebagai Yesus yang ketika dia menjadi manusia, dia mengatakan dia adalah utusan Bapa. Dia tidak berkata seperti itu saja. Dia mengatakan, Bang, alamak. Ini saya bacakan dalilnya, Bang ya. Abang nggak bisa memahami ini, Bang. Abang nggak bisa Gimana memahami. ceritanya orang ini? Yohanes 8 nomor 42. Yesus manusia, Anda juga manusia. Iya, saya Yesus manusia. adalah Tuhan yang menjadi manusia. Anda hanya sperma yang menjadi manusia. Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Sedangkan Anda yang hanya berasal dari sperma, Anda mengaku Yesus datang menjadi manusia itu atas kehendaknya sendiri. Kira-kira Anda ini siapa, saudara Elben?
Kok ilmu Anda lebih tinggi daripada Yesus? Itu firman Tuhan, Bang. Di mana Dia- firman dia Tuhan? dari firman. Di mana firman Allah Tuhan firman. mengatakan, "Aku hendak menjadi manusia"? Itu di mana dalilnya? Yohanes 1 ayat 1 yang firman menjadi manusia. Iya, Allah, Ya. Masya Allah. iya kan? Pada mulanya adalah Allah firman itu bersama-sama dengan Theos Ya. itu menjadi daging. Iya, Berarti Iya, itu kan. Tuhan menjadi daging. iya. Firman kan Oke. itu. Dan makanya saya berkata, Iya, saya mengakui Terus Yesus kenapa adalah Tuhan. Kenapa Yesus yang adalah daging tidak mengakui kalau dia itu datang atas kehendaknya sendiri? Dia bukan tidak mengakui, Bang. Berarti dia lagi berdusta. Dia lagi berdusta tidak gitu. mengatakan. Dia bukan Masya tidak Allah. mengakui, tapi dia tidak mengatakan. Tidak loh. Dia mengatakan tuh dengan mulutnya sendiri, "Aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Lalu atas kehendak siapa dia datang? Iya, memang dia tidak mengatakan. Dia mengatakan bahwa aku datang bukan kehendakku sendiri. Itu yang Lalu dia- atas kehendak siapa? atas kehendak Allah. Kehendak Berarti Bapa Yesus yang- bukan Allah kan? Yesus adalah Tuhan, adalah Allah itu sendiri. Nah, begini, Bang. Parah ini. Abang kan Ini nggak bisa parah. memahami, Bang. Loh, Apa yang bukan dikatakan saya nggak bodoh bisa oleh memahami. dia. Saya sedang berbicara dengan iblis ini. Salah, Bang. Saya sedang berbicara dengan iblis. Anda kerasukan setan ini. Yesus mengatakan, dengar saya Bang. bisa Yesus berkata mengatakan, seperti itu juga, Yesus bahwa mengatakan, saya sudah berbicara "Aku dengan iblis." datang." Yesus mengatakan, "Aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa. Ya kan? Nah, kalau dia katakan atas kehendak Bapa bukan atas kehendakku, berarti Bapa itu bukan aku. Bapa itu bukan aku. Aku mau pergi ke Bapakku, Bapakmu Allah Jadi, Allahku. Yesus yang mau pergi menolak ke Yesus Bapaknya. sebagai Tuhan, itulah iblis. Ya, yang menolak Yesus sebagai manusia itulah iblis. Lucu ente itu. Dalilnya 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda coba baca. Loh. Yang menolak Yesus sebagai manusia itulah iblis. Sebab banyak planos penipu pembohong telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan itulah antikristus. Kita nggak akan ketemu, Bang. Makanya nggak akan ketemu, Bang. Nah, saya Nggak akan berdalil, ketemu. Anda berdalih. Iya. Iya. Saya berakal, Anda akal-akalan. Enggak Makanya ketemu Anda dong. kebanyakan berpuisi. Saya tidak berpuisi. Ini Secara saya baca dalil, menutupi- saudara. menutup- Ini saya Bang, bicara Bang. dalil. Enggak. Salah, Bang. Bukan ngarang Nggak akan ketemu bebas. kita, Bang. 2 Nggak akan Yohanes ketemu 1 kita. nomor 7. Sebab banyak pembohong, penipu, penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yaitu mereka yang tidak mengaku bahwa Nggak akan Yesus ketemu. Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan itulah Dajjal antikristus. Dalil Bukan, nggak akan ketemu, Bang. Nggak akan ketemu. yang nggak akan ketemu. Iya, karena abang nggak percaya Saudara Yesus saya adalah ini. Tuhan. Abang nggak percaya. Anda seorang percaya Tuhan. Yesus sebagai Tuhan, tapi Yesus tidak percaya dirinya sebagai Tuhan. Mana yang harus saya percaya, Anda atau Yesus? Loh, Yesus kok mempercaya Tuhan, mempercaya sebagai dia adalah Tuhan? Nggak mungkin lah. Nah, Yesus mengatakan dirinya datang bukan atas kehendak Bang. dirinya sendiri. Sudahlah, Bang. Sudah. Ya, sudahlah. Nggak akan ketemu. Kita bolak-balik. Enggak, memang nggak bisa ketemu. Anda Sudah, itu sudah, jelmaan sudah. iblis. Sudah. Yesus mengatakan, Sudah. aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Sementara Ya, Anda terserah. mengatakan Yesus datang atas kehendaknya sendiri. Anda ini Terserah, sakit. Bang Suma, teman-teman. Allahu Akbar. Sudah. Lengan saya, Dek, kasih. Lengan saya, Dek. Iman Kristen, iman Iya, silakan. Ini sedikit. Ya. Ini data Itu sedikit. iman Iman data. Kristen adalah iman Akan ketemu, iblis Bang. yang tidak masuk akal dan Tetap, tidak benar, sesuai, benar. malah bertentangan dengan Yesus. Silakan Bang Andi. Ya. Silakan yang lain, Bang. Yesus Masya Allah. berkata, Yesus berkata, aku belum pergi ke Bapakku, Bapakmu. Kalau Anda mengatakan Yesus Anda butuh adalah dokter, Bapak itu saudara. sendiri, dia mau pergi kemana lagi nih? Dia pergi ke Bapaknya nih. Kata Yesus, jangan kau sentuh aku belum pergi ke Bapakku, Bapakmu. Sudah. Berarti Yesus mau pergi Saya ke udah tahu dirinya larinya sendiri. kemana, sudah. Sudah, saya mau nanya satu pertanyaan saja ke Pak Alben. Pak Alben, apakah Yesus menyadari dirinya Tuhan? Dia tidak akan mengatakan itu. Tapi Nah, saya nggak nanya itu, Bang. Pertanyaan sederhana loh. Apakah Yesus sadar